Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayyuhal ikhwah, pemirsa Edumalji yang dirahmati Allah Ta'ala, bertemu kembali kita di program Edumalji dari pembahasan shorf dari kitab Silsilatu Ta'lim Shorf yang sudah kita susun, yang saat ini kita masuk di pembahasan isim dan macam-macamnya. Kalau di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, ada pembahasan apa itu isim dan ciri-cirinya. Isim adalah sebuah lafadz yang mengandung makna dan tidak terikat dengan waktu. Dan tandanya adalah ada tanwinnya, ada alif lamnya, atau berharokat kasroh, atau didahului oleh huruf jar. Atau kalau mau kita lebih singkat, selama dia berharokat tanwin, mau tanwin fathah, tan misalnya, atau berharokat tanwin kasroh, tin misalnya, atau dhammah, tun, maka itu pasti isim. Atau yang ada alif lamnya, al, diawali dengan al, maka itu pasti isim. Ya, kemudian di pembahasan saat ini ternyata isim itu banyak, ada macam-macamnya, ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah isim dilihat dari mudzakkar dan muannats-nya. Apa itu mudzakkar? Nah, saat ini kita akan mempelajari yaitu al-ismul mudzakkar. Ya, mungkin di antara sebagian ikhwah yang belajar mudzakkar ya. Mudzakkar itu sebenarnya bukan laki-laki. Mudzakkar itu diartikan bukan laki-laki ya. Akan tapi setiap laki-laki pasti mudzakkar. Ya. Dan juga muannats, tidak setiap muannats itu perempuan, wanita. Tapi setiap wanita, setiap perempuan pasti muannats. Makanya tidak kita artikan mudzakkar itu laki-laki, isim laki-laki, dan muannats itu isim perempuan, bukan. Ya, akan tapi dalam pengertiannya isim mudzakkar itu adalah kata yang cocok dan tepat untuk ditunjuk. Misalnya benda di sekitar kita ini, ada kolam, ada kitab. Ini mau kita menunjuk ya, mau kita tunjuk, maka yang tepat kita gunakan dengan isyarah hadza atau hadhihi. Kalau dia cocok dengan hadza, setelah ini pasti dia mudzakkar. Ini pengertian yang lebih tepat. Jadi setiap benda yang kita tunjuk menggunakan hadza, pasti dia mudzakkar. Ya, contohnya yaitu rajulun, hadza rajulun, ini seorang laki-laki, hadza qalamun, ini pena, hadza kitabun, ini ya buku, hadza libasun, ini baju, hadza faslun, ini kelas. Ya, maka itu pengertian isim mudzakkar. Adapun maknanya, kalau dia bermakna laki-laki ya, untuk manusia, kalau dia Muhammad, cocoknya ya hadza Muhammad. Ya, apakah kalau namanya misalnya Usamah, ada tak marbutohnya? Ya, Usamatun. Nah, ini bukan tanda muannats. Ini tetap dikatakan mudzakkar karena dia nama laki-laki. Maknanya dilihat dari maknanya, bukan lihat dari bentuknya yang ada tak marbutohnya. Ya, demikian juga Abu Hurairah ada tak marbutohnya. Ya, Usama, ya, atau Hamzah. Ya, ini yang sering nama-nama Arab yang ada tak marbutohnya. Atau Maisarah yang menemani Nabi SAW perjalanan ke Syam. Itu Maisarah itu bukan perempuan ya, tapi dia laki-laki. Nyebutnya hadza Maisaratun. Ya. Tapi kan ada tak marbutohnya. Ini bukan tanda atau yang menunjukkan dia mudzakkar meskipun ada tak marbutohnya. Jadi kesimpulannya, tidak semua yang ada tak marbutohnya itu muannats. Bisa jadi dia mudzakkar. Kembali ke pembahasan mudzakkar ya. Mudzakkar kalau dia laki-laki, kalau dia manusia berarti kita sebut laki-laki. Kalau dia untuk hewan berarti dia jantan. Asadun. Ya, kittun. Ya. Kemudian cirinya selain dia bermakna laki-laki ya,
maknanya laki-laki, yaitu kita tulis di sini laki-laki atau jantan dari sisi makna. Yang kedua, tidak diakhiri tidak ada tak marbutohnya seperti ini. Tapi ini tidak selalu seperti yang kita sebutkan tadi. Ternyata ada nama-nama laki-laki yang ada tak marbutohnya. Kita lihat mana yang lebih kuat. Yang lebih kuat ininya, unsur laki-lakinya. Ya, jadi contohnya rajulun, Muhammadun, ya Hamzatun. Kalau hewan ya, asadun, dikun, ghurabun. Kalau benda, kitabun, maktabun, bilatun. Selama tidak ada tak marbutohnya, kalau benda, ya maka dia hadza. Ya hadza, contohnya di sini ya kalau benda ya, hadza, qalamun, dan seterusnya. Ya, jadi mudzakkar itu adalah isim yang cocok kalau ditunjuk menggunakan kata hadza. Kalau dia menggunakan hadhihi, maka dia muannats. Ya, dan tidak selalu yang tidak ada tak marbutohnya atau yang ada tak marbutohnya itu disebut muannats, tidak. Kalau dia nama orang untuk laki-laki meskipun ada tak marbutohnya tetap kita sebut hadza. Ya, dan kadang pula juga ada isim yang enggak ada tak marbutohnya seperti bi'run. Bi'run sumur. Ini nyebutnya bukan hadza tapi hadhihi. Kok bisa? Kan enggak ada tak marbutohnya, seharusnya mudzakkar. Nah, itulah kaidah dalam bahasa Arab. Kita hanya sekedar sama'i, mendengar bagaimana orang Arab mengatakan ini mudzakkar, ini muannats, kita ikut saja. Meskipun ada kaidah-kaidah, ada yang dikiaskan, ada yang secara makna, ya ada yang sama'i saja. Contohnya sama. Sama kita tulis samaun, langit. Ini bukan hadza, meskipun tidak ada tak marbutohnya, ini kita sebutkan hadhihi. Kenapa? Seperti itulah orang Arab mengatakan hadhihi sama. Idza sama'un syaqqat kalau di ayat. Ya. Jadi inilah pemahaman yang benar atau yang lebih tepat tentang apa itu isim mudzakkar. Dan yang harus kita hilangkan biar kita tidak rancu, tidak kita artikan mudzakkar itu laki-laki. Ya, misalnya ini ya, kolam, hadza qolamun. Qolamun mudzakkar, berarti laki-laki. Apakah ini laki-laki? Bukan. Ini benda ya. Makanya tidak tepat kalau kita artikan mudzakkar itu laki-laki. Kitab mudzakkar, hadza kitabun. Apakah kitab mudzakkar ini laki-laki? Kalau orang, iya laki-laki. Kalau dia hewan, ya jantan. Ya, kemudian secara makna, kalau misalnya ada tak marbutohnya, kalau dia memang nama laki-laki, kita sebut hadza. Seperti itulah pengertian tentang isim mudzakkar. Semoga bermanfaat, semoga dimudahkan memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.